Ya, pertemuan Jokowi dan Anies Baswedan di sirkuit Formula E menjadi perhatian publik. Sebagian melihat kehadiran Jokowi adalah bentuk restu terhadap gelaran Formula E. Namun di sisi lain, datangnya Jokowi juga dinilai memiliki implikasi politik. Sementara dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, PD Perjuangan dan PSI, tetap ngotot dengan interpelasi. Apakah interpelasi masih relevan pasca kehadiran Presiden Jokowi? Sejauh mana pertemuan keduanya berdampak terhadap politik nasional? Kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang bergabung. Tapi yang pertama saya akan sapa dulu, ada Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga ada Bang Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PD Perjuangan. Bang Gilbert, Bang Adi Prayitno, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bung. Baik, Bung Adi. Baik, kita juga masih menunggu bergabungnya Bang Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Jadi saya mau ke Bang Gilbert dulu. Bang Gilbert, kalau kita lihat setelah pertemuan Pak Jokowi kemarin dengan Pak Anies, ini kan mendapatkan perhatian publik secara nasional yang cukup besar ya, Bang Gilbert. Tapi di sisi lain tampaknya PD Perjuangan dan PSI tetap mau menjalankan interpelasi. Apa alasannya Bang Gilbert? Mengapa tetap mau interpelasi padahal banyak yang membaca bahwa kehadiran Jokowi artinya ya Formula E memang direstui dan memang akan berjalan? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya misinterpretasi atau interpretasi yang berlebihan. Kunjungan presiden itu berbeda halnya dengan presiden. Karena kunjungan presiden adalah kunjungan kepala negara kepada Formula E untuk melihat seberapa jauh persiapan. Karena kita tahu biaya yang sudah dikeluarkan 710 miliar dan itu adalah uang rakyat. Dan yang kedua, banyak sekali mengandung kekacauan sejak awal direncanakan tidak baik. Ini mesti dilihat bagaimana, karena kalau tidak kan ini harga diri bangsa dengan mengeluarkan dana yang besar. Dan berbeda halnya, ini dua hal yang berbeda kunjungan presiden dengan dukungan dan interpelasi. Kunjungan presiden tidak ada kaitannya dengan interpelasi, karena interpelasi itu adalah hak DPRD dan itu dijamin oleh siapapun tidak berani mengatakan bahwa dengan presiden lalu interpelasi batal. Tidak ada itu. Saya kira itu lebihan kalau dikatakan dengan kunjungan presiden lalu semua berubah. Tidak. Kunjungan Bapak Presiden adalah kunjungan untuk melihat seberapa besar persiapan agar bangsa ini tidak dipermalukan. Karena kemarin dengan MOU yang sudah dibuat di Singapura yang terakhir, berubah dari 5 tahun kemudian menjadi 3 tahun, kita sudah dipermalukan oleh Jakpro, gubernur sebenarnya yang menugaskan, ya kemudian kita kehilangan banyak. Jadi tidak ada kaitannya antara interpelasi, kunjungan presiden dengan dukungan, sama sekali itu unsur-unsur yang terpisah. Oke, tidak ada kaitannya antara kunjungan presiden dengan interpelasi. Tapi bukankah kehadiran presiden juga menegaskan bahwa memang Formula E tetap jalan, tetap berlangsung, sementara kan interpelasi ini kan juga mempertanyakan penyelenggaraan Formula E itu, Bang Gilbert? Silakan aja kemudian Formula E dijalankan. Kita juga tidak dalam hal menggagalkan, kita mempertanyakan bagaimana sih kok bisa sebegitu besar biaya, dan interpelasi bisa saja dikerjakan sesudah perhelatan ini dilakukan, sesudah tanggal 4 Juni. Karena tujuannya kan untuk mempertanyakan berapa besar itu diperoleh uang dan bagaimana kok bisa begitu besar biaya. Ini nih, Anda mesti melihat bahwa itu adalah uang rakyat. Dan yang mempertanyakan kan rakyat. Tidak mungkin 10 juta lebih rakyat Jakarta datang ke kantor gubernur atau ke kantor DPRD mempertanyakan itu. Ya, tentu diwakili oleh rakyat dan itu adalah terjadi secara legal di mana orang memilih waktu terpilih di sana. Bukan orang abal-abal yang mempertanyakan, tetapi mendapat legitimasi dari rakyat. Saya kira semua orang mesti belajar berdemokrasi. Khususnya gubernur mesti belajar berdemokrasi karena sekarang pun hampir tidak pernah datang ke paripurna. Ini sama sekali melecehkan harga diri rakyat sebenarnya, tidak mempunyai etika. Jadi kalau dikatakan ini tidak disetujui oleh presiden, tidak ada statement begitu. Kalau kita lihat pernyataan terakhir dari istana melalui Valdo Maldini, dinyatakan bahwa presiden sejak awal tidak pernah menyatakan mendukung Formula E. Jadi jangan kemudian berlebihan kita interpretasi begitu. Oke. Menarik Bang Gilbert. Saya ke Bang Adi Prayitno. Bang Adi Prayitno, berlebihan tidak kalau menurut Anda interpretasi ya, bukan interpelasi nih. Ini baru interpretasi dari kehadiran presiden ini memang bentuk restu terhadap gelaran Formula E.
Tapi di sisi yang lain kita lihat teman-teman PD Perjuangan dan PSI di DPRD DKI tetap mau melanjutkan interpelasi apapun ceritanya. Politik itu kan soal klaim ya, Reinhardt. Jadi siapa yang bisa mengklaim dialah yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan secara politik ya. Misalnya soal kehadiran Jokowi yang dianggap meninjau persiapan Formula E itu dianggap sebagai sebuah bentuk dukungan politik terutama bagi para pendukung Anies ya. Di mana persoalan-persoalan interpelasi, kemudian kecurigaan-kecurigaan anggaran yang begitu banyak itu seakan-akan sirna. Karena Presiden pun merestui, menghadiri gitu ya untuk melihat persiapan sejauh mana Formula E ini bisa digelar misalnya di bulan Juni mendatang. Tapi bagi PDIP misalnya, Jakarta nggak begitu modelnya, itu terlampau berlebihan. Itu hanya biasa-biasa saja yang sebenarnya Jokowi sebagai kepala negara yang juga kebetulan kantornya di Jakarta ingin memastikan bahwa Formula E itu bukan hanya hajatan Anies, bukan hanya hajatan di Jakarta, tapi juga menyangkut Indonesia secara umum di mata dunia internasional. Jadi ada dua fakta politik dan konteks yang berbeda. Satu sisi Jokowi ingin memastikan semua gelaran Formula E ini aman, damai, dan lancar tentu saja. Terutama untuk mendapatkan insentif positif dari dunia internasional. Tapi kalau persoalan kekisruhan tentang pendanaan yang selama ini misalnya digugat oleh teman-teman PDIP dan PSI itu adalah hal lain. Ini yang sebenarnya terjadi belakangan ya. Sehingga klaim-klaim bahwa Jokowi merestui soal Formula E itu seringkali dibantah oleh teman-teman yang selama ini pro dan oposisi terhadap Anies. Tapi yang paling penting menurut saya adalah poin yang kedua, bahwa kehadiran Jokowi meninjau Formula E ini kan menghilangkan kesan bahwa Jokowi hanya menganak emaskan balapan motor yang ada di Mandalika. Selama ini kan ada kesan bahwa Formula E ini kan dianaktirikan tuh. Tidak pernah dibicarakan oleh Presiden. Ya. Dengan kunjungan ini justru menegaskan bahwa apapun judulnya di negara ini, kepala daerah siapapun yang melakukan perhelatan-perhelatan internasional, maka butuh sentuhan kepala negara untuk memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Di luar itu semua yang paling penting sebenarnya ditunggu oleh publik supaya ya pembelahan publik antara cebong dan kadrun ini selesai, Reinhardt. Ini Pak Jokowi dan Anies saja sudah mesra, Prabowo juga sebagai simbol oposisi 2019 juga mesra dengan Jokowi. Lalu apalagi yang kemudian para netizen ini terbelah ekstrim, memupuk kebencian yang sampai sekarang tidak pernah usai. Kan begitu yang sebenarnya. Kalaupun toh Formula E itu sukses, ada Pak Jokowi di situ, ya sudah nikmati aja. Kalaupun toh ada urusan Pilpres 2024, yang suka Anies monggo pilih, yang nggak suka ya sudah pilih yang lain. Kan begitu saja politik itu. Ketimbang berkelahi tidak berkesudahan, tidak produktif, dan membuat suasana batin kebangsaan kita nggak kondusif sampai sekarang. Nah, 3 variabel ini yang saya kira menjadi pertimbangan penting soal bagaimana kekisruhan antara pertemuan Jokowi dengan Anies Baswedan ya yang terjadi beberapa hari ini. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi Bang Adi Praetno soal dampak pertemuan ini terhadap politik nasional dalam konteks keterbelahannya. Tapi Anda sepakat tidak bahwa kehadiran Jokowi ini tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya dengan interpelasi, artinya interpelasi di DPRD tetap akan berjalan juga meskipun Presiden dalam tanda kutip mungkin dianggap merestui gelaran Formula E? Saya kira saya setuju dengan anggapan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan sikap kritis PSI dan PDIP. Ini dua hal yang berbeda. Jokowi memastikan sebagai kepala negara mesti memiliki hubungan yang relatif agak baik dengan siapapun kepala daerahnya, sekalipun berbeda secara politik. Tapi persoalan Formula E yang digugat, soal anggaran, soal komitmen fee, ada kecurigaan-kecurigaan yang kemudian ini tidak beres, itu persoalan lain, Reinhardt. Jadi kalaupun toh PDIP melakukan interpelasi ke depan, PSI juga begitu, itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi yang kemudian meninjau ulang soal Formula E. Karena pada prinsipnya Formula E ini sampai saat ini kan terlihat bahwa hanya menjadi proyek mercusuar Anies, bukan proyek mercusuar negara dan Republik ini. Kan itu yang saya sebut ada dua fakta politik, dua konteks yang kemudian berbeda yang harus dibaca. Agak sedikit berbeda juga soal kaitan Jokowi dengan Anies, plus sikap oposan yang dilakukan oleh PDIP dan PSI tentunya. Oke, Bang Gilbert, artinya setelah ini pun interpelasi tetap akan berlangsung, akan tetap dijalankan. Ini dari sisi PD Perjuangan, sudah sejauh mana dinamika interpelasi ini berjalan? Satu hal yang mungkin juga perlu kita tambah, jangan kemudian diinterpretasikan berlebihan ini dukungan, lalu kalau kemudian gagal, lalu kemudian dikatakan bahwa Presiden juga ikut gagal begitu. Kita tidak mau narasi ini berlebihan.
jangan terlalu digeneralisasi atau diinterpolasi bahwa kepala negara datang itu adalah sebuah kewajiban melihat bahwa ini ada sebuah proyek yang begitu menghebohkan, menelan uang rakyat yang begitu besar, ketahuan berapa, ya, tetapi kerugian jelas 700 miliar. Tidak kemudian otomatis dukungan ini kemudian akan membuat ditimpa. Nah, karena soal interpelasi kan sampai sekarang ini masih dalam status diskors. Tidak ada yang menyatakan interpelasi tidak bisa dijalankan. Itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Kita sayangkan justru, dan itu kita minta dukungan dari rakyat sebenarnya. Kita mau mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dititipkan ke Pemda. Tapi jangan kemudian ini digunakan oleh Pemda tanpa ada pertanggungjawaban. Harusnya saudara gubernur yang kemudian harus hadir dalam rapat interpelasi menjelaskan. Dan itu merupakan tanggung buat gubernur sebenarnya bahwa uang itu saya gunakan untuk ini sehingga tidak timbul kecurigaan sampai kemudian harus ditangani KPK. Nah, bagaimana kelanjutannya ke depan? Saat ini kan menjelang Idul Fitri, tidak mungkin kita melakukan rapat paripurna yang begitu berat dalam hal ini interpelasi dalam waktu dekat karena banyak yang cuti. Jadi akan kita agendakan tentunya sesudah Idul Fitri, persisnya kapan ya tentu melalui BAMUS begitu. Oke, jadi buat Anda pribadi atau buat teman-teman fraksi PDIP di DPRD, memaknai kehadiran Presiden itu sejauh mana, Bung Gilbert? Kalau kemudian interpretasinya berlebihan, kalau itu dianggap sebuah restu, jadi menurut Anda interpretasinya apa kehadiran Presiden itu? Itu kan sesuatu yang normatif, sebuah formalitas. Emangnya kalau Presiden datang ke satu tempat sudah berupa dukungan, bisa saja inspeksi, bisa saja kemudian melihat seberapa jauh ini dilakukan. Jangan Anda nggak menggunakan 710 miliar, tetapi tidak jelas. Ya kan sah-sah saja gubernur datang ke tempat begitu, apalagi beliau bekas gubernur di DKI dan mengetahui persis kelakuan yang menjadi penggantinya begitu. Sehingga kalau dikatakan kedatangan sebagai bentuk dukungan, itu kan interpretasi sepihak, seakan-akan kemudian ada semacam dukungan. Kalau untuk kebaikan bangsa ya tentu baik, kita tidak menolak itu. Tetapi kemudian kemarin ada kerusakan ditimbulkan oleh mereka yang lakukan kekerasan pada saat demo kemarin terhadap individu tertentu. Tetapi bahwa ini kemudian berdampak kebaikan bangsa ya kita setuju. Tapi dikatakan dukungan ya kita tidak setuju begitu. Oke, jadi Anda sepakat kalau ini bisa dimaknai seperti disampaikan Bang Adi Praitno bahwa ini bisa dimaknai meredakan tensi politik antar para pendukung yang mungkin kerap kali menghadap-hadapkan ya Jokowi dan Pak Anies, Pak Jokowi dan Pak Anies, tapi tidak ada urusannya dengan interpelasi sama sekali. Interpelasi adalah hak anggota dewan, tidak bisa mencampuri, dan itu diatur oleh undang-undang. Siapapun tidak berhak mencampuri itu, dan itu melekat. Kalau tidak setuju ya silahkan datang di paripurna menyatakan, bukan kemudian di restoran di luar. Ini kan yang tidak elok adalah berbicara di luar, bukan di paripurna. Orang itu kemudian hak rakyat kok, kemudian kenapa takut gitu loh. Jangan kemudian sesudah ada urusan perut kenyang lalu kemudian berbeda sikap, itu yang tidak kita setujui begitu. Oke, Bang Adi Praitno, setelah ini menurut Anda apakah interpelasi ini justru kehabisan peluru atau justru tidak ada urusannya, artinya tetap akan jalan dan Anda melihat memang masih ada peluang untuk melakukan interpelasi Gubernur Anies meskipun tadi Bang Gilbert katakan sesudah Formula E pun tetap bisa dilakukan interpelasi, jadi tidak ada urusannya dengan jadi atau tidaknya ajang Formula E ini. Tapi dijawab nanti Bang Adi, kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, sebetulnya kalau kita bicara soal wacana interpelasi ini kan sudah sejak tahun lalu ya, 2021 berjalan sampai saat ini dan kita belum melihat ada perkembangan lebih jauh selain juga ada penolakan dari sejumlah fraksi tapi tetap digulirkan oleh diusulkan oleh PDIP dan juga PSI. Nah, setelah pertemuan Presiden kemarin dengan Pak Anies, kalau menurut Bung Gilbert kan tetap berjalan interpelasinya. Tapi menurut Anda ini apakah semakin menambah peluang interpelasi semakin besar atau justru sebaliknya? Kalau saya melihat PDIP dan PSI itu dalam konteks dan kacamata oposisi ya. Jadi mereka ini akan tetap dan tegak lurus melihat persoalan Formula E itu penuh masalah.
penuh gejolak yang sampai saat ini tidak tuntas. Jadi tidak ada urusannya dengan Jokowi yang bersama Anies itu meninjau lokasi soal sirkuit Formula E, itu tidak ada urusannya. Karena bagi PDIP lah ya, bahwa soal komitmen fee yang cukup banyak itu menjadi persoalan penting. Sementara kan Formula E sampai sekarang selalu disorot oleh publik, bahkan ada pintu KPK masuk di dalamnya. Jadi ini yang saya sebut sebagai dua konteks dan realitas yang kemudian berbeda, Reinhardt. Makanya kemudian sampai akhir masa jabatan Anies di bulan Oktober 12 kalau nggak keliru, itu PDIP dan PSI akan terus berupaya menggalang dukungan publik, mendukung bahwa persoalan Formula E ini penuh dengan kekisruhan gitu ya, penuh dengan kecurigaan-kecurigaan yang dimana publik juga harus tahu dalam konteks itu. Tapi kan di luar itu sebenarnya yang jauh lebih menarik adalah soal klaim politik yang saya sebut tadi, Reinhardt, bahwa ketika Jokowi hadir meninjau serta soal persiapan Formula E, ini kan nantinya akan ada yang beranggapan bahwa kalau ini sukses, ini bukan hanya kerjaan Anies, ini bukan hanya kerjaan Jakarta, tapi karena ada intervensi dari pemerintah. Kalau kita melihat kecenderungannya, Anies belakangan sering mengkapitalisasi semua program kerjanya yang sudah terwujud ya, bahkan kelihatan ingin pamer lah seperti JSI yang selalu diulang-ulang yang dianggap sebagai proyek mercusuar. Banyak orang yang kemudian menduga kalau Formula E ini sukses, maka Anies akan terus-menerus ini sebagai ajang pamer yang kemudian akan ditunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa Anies adalah pemimpin yang bisa bekerja secara nyata. Tapi dengan hadirnya presiden, meninjau persiapan, apakah sudah rampung atau tidak, menunjukkan bahwa kalau Formula E nanti mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa, itu bukan semata-mata karena Anies. Tapi ini tidak terlebih dari totalitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini kan soal klaim politik, nanti soal siapa yang berhak dan sukses mengklaim apakah Formula E itu memang dia mendapatkan apresiasi ataupun tidak. Seperti kasus dalam Mandalika, Reinhardt, bahwa kesuksesan Mandalika itu adalah kesuksesan pemerintahan pusat. Di situ banyak menteri yang selfie, kepala daerah yang terafiliasi dengan Jokowi juga saling berdatangan silih berganti. Tapi gubernur NTB-nya jarang itu dipuji oleh publik. Ini yang saya kira memang dalam politik itu sangat kental dengan nuansa klaim mengklaim. Dan yang kalau kita melihat kecenderungan belakangan ya, minimal mulai hari ini itu sudah mulai muncul. Kenapa misalnya Jokowi mesra dengan Anies hari ini? Itu dikait-kaitkan dengan soal bagaimana Jokowi itu juga akan menitipkan pembangunan Indonesia yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh Jokowi. Andai Anies juga ikut tanding di 2024 untuk dilanjutkan. Kan ada kesan kalau Anies jadi presiden, maka semua proyek mercusuar presiden itu akan di-stop seperti IKN itu. Karena sebelumnya kita lihat Jokowi misalnya meresmikan bandara Tura di Tronojoyo juga bersama Pak Prabowo. Kemudian sebelumnya Jokowi juga datang di Jawa Tengah bersama Ganjar Pranowo di Sragen. Hari ini di Jakarta bersama Anies Baswedan. Kok ini ada anasir-anasir politik di mana Jokowi dekat belakangan ini dengan 3 tokoh yang selalu memenuhi survei masuk dalam 3 besar. Asumsi yang dibangun adalah siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres 2024, siapapun yang menang, Jokowi itu akan menitipkan pembangunan yang sudah dibangun, terutama infrastruktur, untuk terus dilanjutkan kepada mereka. Meski pada data statistik yang kita miliki, pemilih Jokowi itu nggak mungkin ada yang milih Anies lah. Kira-kira begitu, Reinhardt, kalau kita bicara tentang tafsir-tafsir politik yang kemungkinan akan kita lihat dalam pertemuan Jokowi dan Anies sehari 2 hari ini. Tapi kalau saya sebagai orang yang melihat persoalan ini dari jauh, selalu berharap ini menjadi momen yang cukup indah di bulan Ramadan. Supaya para pendukung Jokowi dan Anies, Cebong dan Kadrun itu sudahlah saling berangkulan, salaman gitu ya. Bahwa ini adalah bulan suci yang kemudian menjadi penanda semua perkelahian itu tidak ada artinya. Itu justru memecah belah. Saatnya kita bersatu. Siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, ayo saling berangkulan. Nanti tanding ulang lagi di 2024. Kan begitu cerita politik berdemokrasi itu. Oke, baik. Bang Adi Praetno, jadi Anda melihat pertemuan Pak Jokowi dan Pak Anies kemarin itu tidak semata-mata hanya sekedar kunjungan kepala negara ya, tapi juga ada makna lain, ada maksud secara politik yang lain di balik kunjungan itu, Bang Adi. Ya persis, karena kita melihat dari pembicaraan-pembicaraan publik, media sosial yang kemudian sebenarnya memberikan banyak analisa dan tafsir ya. Misalnya sebenarnya Anies itu adalah nasionalis gitu, tapi karena dia didukung kelompok Islamis di Jakarta, maka kemudian dia disebut sebagai kelompok-kelompok yang dekat dengan pihak kanan. Tapi kemudian dekat dengan Jokowi itu menegaskan Anies itu adalah sosok yang moderat dan nasionalis.
Itu secara tidak langsung kan orang memberikan tafsir-tafsir dan analisa-analisa betapa Anies ini adalah makhluk politik, dia bisa saja berubah menjadi siapapun. Dekat dengan kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah. Dalam konteks itulah kemudian orang berharap berhentilah menghadap-hadapkan antara pendukung Jokowi dengan pendukung Anies yang selama ini memang tidak selesai tawuran politiknya, Reinhardt. Jadi bagi saya ini bukan hanya soal Formula E, tapi menyangkut soal bagaimana jalan panjang menuju 2024. Bagaimana pendukung Anies, bagaimana pendukungnya Jokowi, ini kemudian melihat ini secara jernih juga bagian dari upaya menuju jalan panjang di 2024 itu. Dan hal lainnya tentu soal interpelasi menurut saya adalah kerjaan anggota DPRD Jakarta dan itu adalah suatu hal yang juga berbeda. Jadi PDIP itu dan PSI akan tutup mata, nggak peduli di situ ada Jokowi ikut meninjau soal sirkuit. Mereka tetap melihat bahwa ini ada dugaan-dugaan tentang hal-hal yang mencurigakan terkait dengan Formula E, mulai dari tahapan, termasuk semua proses yang ada di dalamnya, bahkan sampai tuntas. Juga akan digugat sebagai proyek mercusuar yang penuh dengan kecurigaan dan kegagalan-kegagalan. Kan gitu kalau kita melihat tentang plus minus soal bagaimana Formula E ini. Oke, saya ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, menarik tadi kita mendalami lagi apa yang Bang Adi baca ya soal klaim politik. Jadi kalau sukses ada Pak Jokowi di sana. Kalau nanti acaranya berjalan sukses, kira-kira sikap fraksi PD Perjuangan di DPRD ini yang mana ini? Jangan-jangan akan mendukung juga bahwa kan karena ada Pak Jokowi yang ikut turun langsung sehingga Formula E sukses. Jangan-jangan begitu lagi Bang Gilbert? Saya lurus masa bekerjanya Bung Anies itu sampai tanggal 16 Oktober. Tadi kan katanya Adi tanggal 12. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan Bung Adi itu sebenarnya adalah interpretasi, sebuah persepsi data. Kalau saya menginterpretasikan ya sah-sah saja, seperti adanya Bung Adi sah-sah saja menginterpretasikan orang itu interpretasi. Saya menginterpretasikan justru Bung Anies yang mendekati Presiden untuk merangkul pendukung-pendukung Presiden ini agar kemudian mencoba merapat. Sama seperti yang dilakukan oleh Bung Anies mendekati kelompok non-Muslim, kemudian menghilangkan image atau citra yang sudah sempat dia bangun, dia seorang yang rasis gitu. Nah, kalau saya dikatakan menginterpretasi berlebihan, ya sah-sah saja, semua namanya interpretasi sah-sah saja. Mereka semua mendekati Presiden saat ini agar mendapatkan dukungan. Karena melihat Presiden sebagai kingmaker. Jadi jangan dibalik seakan-akan Presiden yang mendekati mereka. Tidak. Saya berkata berbeda. Nah, kalau saya melihat lebih jauh, jangan dikatakan Bung Anies itu nasionalis. Dalam hal ini saya punya bukti bahwa Anies sendiri mengatakan sebagai bukti pada waktu pelantikan bahwa ini saatnya pribumi berkuasa. Emangnya Pak Ahok dulu bukan pribumi? Dari mana dasarnya Pak Anies mengatakan dia bukan pribumi? Kalau Pak Ahok bukan pribumi, ya Pak Anies juga bukan pribumi. Jadi hal-hal jangan kemudian di eufemisme dilakukan semacam softening, perlunakan, mengatakan bahwa Bung Anies itu tidak rasis, ya sendiri rasis kok. Jadi jangan kemudian seakan-akan ini timbul karena masyarakat tidak suka. Tidak. Sebenarnya yang terjadi adalah Bung Anies yang menarik musuh ke dia, bukan masyarakat yang memusuhi dia. Tidak. Persepsi yang kita bangun, yang kita lihat adalah justru Bung Anies sendiri yang membuat permusuhan dengan kelompok-kelompok nasionalis. Dengan membuat pola kampanye dan kemudian narasi yang kata-kata yang dilontarkan pada waktu pelantikan. Bahwa kemudian ini terjadi semua, ini adalah buah yang kita harus petik buah dari perbuatan-perbuatan ini. Kemarin juga kita pikir sudah agak membaiklah, agak pulih. Nyatanya dengan kasus pemukulan yang kemarin kita lihat di demo itu, dan kemudian narasi yang dibangun oleh para demonstran yang memukuli, kita melihat bahwa ternyata isu SARA itu masih ada. Perbedaan paham itu masih ada sampai kemudian berlanjut ke politik. Ini kan sebenarnya mengagetkan buat kita. Itu adalah serangan terhadap kebinekaan yang terjadi kemarin. Serangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Lalu bagaimana kalau kemudian kita berbeda pendapat, orang kalah aja bisa barbar begitu, bagaimana kalau menang? Apa yang akan mereka lakukan? Ini yang harus kita sikapi. Kemudian jangan kemudian eufemisme begini, saya tidak begitu setuju. Lebih bagus kita bedah masalahnya dan kita selesaikan baik-baik. Yang saya harapkan justru jangan lagi membangun narasi politik nanti dengan isu SARA. Ini akan sangat meredakan bangsa ini. Kita membangun ini tahun 28 hanya untuk menghilangkan unsur itu. Jadi kita bisa bersama-sama merdeka tahun 45.
tahun 2009, 2017. Ya kan repot betul membangun negara ini lagi. Sudah porak-poranda. Saya kira yang menyikapi ini dengan dewasa lah. Jangan terlalu bermanis-manis dengan narasi. Saya kira itu realitas saja. Oke, Bang Gilbert, tapi Anda melihat setelah ini tidak serta-merta menyelesaikan keterbelahan soal pendukung Anies dan pendukung Pak Presiden Jokowi begitu, meskipun sudah ada pertemuan? Tidak serta-merta, tetapi memperlunak, baiki ada. Saya kira dampaknya. Saya sangat senang dengan pertemuan ini kalau dinyatakan ya. Tetapi kalau kemudian apakah kemudian ini akan berkelanjutan, tergantung para kontestan nanti apakah memainkan isu sara. Saya menduga isu itu akan masih dimainkan karena melihat saya akan dipilih kelompok ini dan saya akan memainkan isu yang ini di kelompok ini. Kita bisa melihat dari mulai sekarang sudah terlihat. Oke, memperlunak ya. Terakhir Bang Adi Praitno, tentu harapannya tidak lagi nanti kita dihadapkan dengan kampanye-kampanye yang berbau sara. Tapi ya bisa jadi kemudian mungkin dua pilihan setelah ini, apakah ini akan semakin semakin membaik, tidak ada lagi isu itu, atau justru menjadi bahan lagi yang bisa digoreng lagi untuk masuk ke ranah-ranah yang sifatnya membelah lagi. Nah, bagaimana ini ke depan setelah pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Anies ini yang cukup menyita perhatian publik ini, Bang Adi Praitno? Ya, saya kira soal unsur sara ya kan sudah diatur dalam undang-undang. Ada sejumlah larangan, misalnya tidak boleh menghina suku, agama, dan kelompok golongan tertentu. Itu haram hukumnya Reinhardt. Jadi tanpa dijelaskan oleh kita sekalipun, itu nggak boleh menyinggung unsur-unsur sara yang kemudian provokatif ya. Saya ngomong tadi misalnya soal Anies yang dianggap nasionalis. Saya kan melihat pembicaraan soal netizen hari ini, terutama di Twitter, yang kemudian melihat Anies ini sebagai makhluk politik. Dulu adalah pembantunya Jokowi, pernah jadi menteri, adalah sangat nasionalis. Anies yang berlatar belakang Amerika, kemudian berlatar belakang HMI, kemudian mantan rektor Paramadina, yang semua orang tahu itu punya portofolio pemikiran yang agak ke tengah dan moderat seperti Cak Nur, almarhum Nurholis Majid, semua orang tahu. Tapi ketika masuk dalam Pilkada Jakarta, karena hanya demi pertarungan politik, Anies juga dekat dengan kelompok-kelompok kanan yang dianggap cukup islamis itu. Tapi kemudian ketika melihat kemesraan dengan Jokowi, seakan-akan tidak ada persoalan, Anies ini kembali ke hitonya, dia nasionalis kok. Kan itu pembicaraan orang. Ya. Saya melihat yang bicara ini adalah orang yang selama ini memang Saya mau memberikan menanyakan Bung Adi konten-konten positif dan Anies membela itu dimanfaatkan Anies, ya. atau Tapi bagi memanfaatkan? orang yang di luar Anies, melihat Anies ya tetap saja adalah pihak yang sering memainkan isu-isu sara. Seperti Pak Gilbert tadi ngomong, Anies waktu menang dia bicara tentang pentingnya gitu ya untuk diprioritaskan ataupun menjadi hal penting di negara dan di Jakarta. Itu kan dianggap cukup rasis ya bagi orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Anies Baswedan. Apapun judulnya, Reinhardt, bagi saya bicara tentang kebersamaan Anies dengan Jokowi hari ini, itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa interpretasikan hanya melalui satu perspektif. Pasti banyak varian-variannya. Ada yang mengaitkan dengan 2024, ada yang mengaitkan dengan anti soal Formula E, ada juga yang mengaitkan ini semacam harapan. Semoga pembelahan ini bisa selesai. Tentu di bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah bagi umat Islam. Bulan Ramadan, di mana bulan yang kemudian penuh bermaaf-maafan bagi siapapun yang disakiti ataupun menyakiti. Kan itu saja. Karena Jokowi dan Anies itu adalah makhluk politik yang selama ini selalu dihadap-hadapkan, tapi tiba-tiba kemudian bersama meninjau persiapan soal sirkuit Formula E. Wajar kalau kemudian tafsirnya banyak lah. Tapi tidak tahu persis soal tinjauan ini apakah Pak Presiden langsung datang tanpa diminta atau diminta oleh Anies. Sehingga apakah ini siapa yang kemudian mengklaim justru Anies lah yang sebenarnya butuh ke Jokowi, atau Jokowi yang sebenarnya ingin membantu Anies, itu bagi kita yang melihat dari jauh gelap gulita. Karena inilah yang saya sebut bahwa mengklaim dalam politik menjadi penting soal bagaimana sebenarnya memperkuat argumen dan narasi, sehingga siapapun yang menang perkuat narasi, disitulah yang akan memenangkan pertarungan opini. Terutama kalau kita menggunakan teori yang disebut dengan bandwagon effect. Semakin sering dia menarasikan bahwa ini adalah intervensi pemerintah,
maka Jokowi akan diuntungkan dalam membangun perspektif dan narasi ini. Oke, tapi di luar isu soal interpelasi, di luar soal isu politik, tapi tentu harapannya adalah setelah pertemuan ini ada dampak yang positif terhadap politik nasional, meredakan, melunakkan keterbelahan yang sempat terjadi yang menghadap-hadapkan antara Pak Jokowi dan juga Pak Anies. Mari kita akan lihat ke depan bagaimana ini akan dinamikanya akan berjalan, karena pasti akan masih banyak lagi momen-momen politik yang menarik untuk kita diskusikan. Tapi paling tidak perspektif dari Bang Adi Praitno dan juga Bang Gilbert Simanjuntak sangat menarik. Mudah-mudahan juga bisa memberikan tambahan perspektif bagi masyarakat yang menonton ini, karena juga pertemuan ini memang benar-benar menyita perhatian yang cukup besar. Terima kasih banyak Bang Gilbert Simanjuntak, Bang Adi Praitno, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi 3 nama kandidat kuat Capres 2024 dalam survei yang baru dikeluarkan oleh Carta Politika dan Indikator Politik Indonesia. Kami akan segera kembali.